Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zabita Azani dan saya dari kelas 10 MI 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi terhadap bab 2 bagian A mengenai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nusantara dalam ketentuan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kesatuan wilayah mencakup beberapa hal seperti kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan keamanan dan pertahanan. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dan menyatakan bahwa laut itu bukan lagi sebagai pemisah negara, melainkan sebagai penyatu negara. Konsep tersebut ditegaskan lagi dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 dan ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Hal juga lagi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Saya kemudian akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut di Indonesia. Pembagian wilayah laut di Indonesia dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai zona laut teritorial. Laut teritorial adalah garis kayal yang jaraknya 12 mil yang ditarik dari garis dasar hingga laut lepas. Misalnya nih, jika terdapat 2 negara yang menguasai suatu lautan di mana lebar lautan tersebut tidak mencapai 24 mil, maka garis teritorial diukur sama dan laut yang berada di antara garis tersebut adalah laut teritorial. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai zona landasan kontinen. Landasan kontinen merupakan garis yang secara morfologi maupun geologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau sebuah benua. Kedalaman lautnya biasanya 150 meter dan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Jarak dari landasan kontinen itu yang paling jauh yang telah diukur dari garis dasar yang paling jauhnya adalah 200 mil. Jadi jika ada 2 negara yang menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut akan diukur sama jauh dari batas-batas negara tersebut. Zona ketiga dan zona paling terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut yang lebarnya 200 mil ke arah laut lepas yang diukur dari garis dasar. Dalam zona ini, Indonesia mempunyai kesempatan pertama untuk memanfaatkan sumber daya laut. Jika ada 2 negara tetangga yang saling tumpang tindih, maka garis yang menghubungkan 2 titik yang mempunyai jauh yang sama dari garis dasar sebagai batas negara. Setelah membahas pembagian wilayah laut
Indonesia, kita akan membahas mengenai batas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Laut India. Bagian timur Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Itu saja dari saya untuk pembahasan materi pada video ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika saya membuat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.